boleh menyambut dan merayakan. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk boleh merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus di tahun 2024. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa berita Natal bagi kita yang perlu kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu lansia? Yang pertama adalah kepada kita disampaikan kesukaan bersama. Dari kesukaan yang berbeda dari biasa. Kesukaan besar itu tidak hanya pada orang-orang tertentu saja, tetapi dikatakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Di dalamnya adalah Bapak Ibu lansia. Apa yang membuat kita bersyukur, berterima kasih? Kita diingatkan oleh malaikat Tuhan, jangan takut. Saudara-saudara, Bapak Ibu lansia pasti punya pergumulan masing-masing. Bertambahnya usia kita tidak semudah sesehat. Dulu boleh berlari, sekarang berjalan pun harus ada. Dulu boleh melakukan berbagai aktivitas tanpa merasa lelah. Sekarang kondisi tubuh kita sudah terbatas. Syukur puji Tuhan orang masih boleh ada di gereja. Sementara yang lain tidak bisa lagi. Terbaring di tempat tidur. Ada yang tidak lagi mandiri dalam pengertian mandi, makan, minum ke belakang, atau orang bilang ke toilet, dibantu oleh orang. Artinya bahwa ini juga menyatakan bahwa hidup kita ini terbatas. Setiap orang ada masanya, ada masa muda, ada masa tua. Karena itu di tengah-tengah kesempatan ini kalau kita merayakan Natal Kristus, puji Tuhan, luar biasa. Kita boleh berjumpa satu sama lain, boleh pakai baju warna-warni seperti itu. Karena itu paling tidak berita Natal yang mengingatkan kita lagi jangan takut. Ada begitu banyak ketakutan dari Bapak Ibu lansia, termasuk saya. Usia kita tidak muda. Kita sering kali menghadapi sakit penyakit. Ada yang masih ada suami atau istri, tetapi ada yang sudah seperti anak, kehilangan suami. Tetapi kita masih harus bertahan, kita masih harus berjuang. Karena itu berita Natal supaya jangan takut harus membuat kita kokoh dalam iman. Harus fight, bukan berlari. Harus berjuang, bukan lari dari kenyataan orang memang sulit. Tetapi hidup harus dijalani, kesempatan harus disyukuri, kebahagiaan harus dinikmati, itu harga yang harus kita usahakan dalam hidup. Yang berikutnya, kadang-kadang ketakutan kita menghadapi usia tua, anak-anak mulai sibuk dengan urusan. Dulu orang masih merasakan orang ada di depan. Sekarang orang so sibuk dengan kerja, dengan keluarga. Puji Tuhan kalau 1 minggu 1 kali. Kalau so 1 tahun kan, ada di sini yang dikunjungi anak-anak 1 tahun 1 kali. Kalau dapat pernah berkunjung takut karena biaya tiket mahal.
Bagaimana kalau orang nggak rindu? Puji Tuhan yang masih ada pensiun, masih banyak. Mana kalau misalnya tidak ada pensiun? Kalau anak-anak pas-pasan nyendak ngasih doi bulanan orang, seperti apa? Tetapi paling tidak mari berharap kepada Tuhan. Di Natal ini Tuhan tidak akan membuat ibu bapa lansia jadi susah. Tuhan ingin melawat kita. Karena itu kalau kepada para gembala dikatakan jangan takut, maka saat ini kepada bapak ibu lansia jangan. Tuhan tahu persis pergumulan kita. Karena itu Yesus menjadi manusia, menjadi seorang anak untuk merasakan pergumulan kita, sakit, penyakit kita, penderitaan, maka menanggung semua itu. Cuma yang berbeda Tuhan dengan kita adalah Dia tidak berbuat dosa. Dan itu Dia menanggung hukuman dosa. Ia baik. Berita Natal memberikan kita satu pengharapan yang lahir dari Bethlehem. Pengharapan yang baru bahwa di dalam Yesus yang lahir, Dialah juru selamat. Juru selamat tidak hanya bicara soal rohani, soal masuk surga. Sehingga tadi bilang kalau masuk surga tidak bisa positif. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat menyelamatkan kita secara totalitas, tidak ingin membuat kita susah. Apalagi dalam hidup ini, di tengah-tengah berbagai tantangan dan persoalan hidup, Tuhan yang hadir Dialah iman Tuhan, Allah yang menyertai kita bukan hanya di gereja, tetapi di malam-malam sepi, di saat hati kita susah melangkah, di saat kita merasakan pergumulan itu, Allah tetap adalah iman. Allah menyertai. Oleh karena itu mari kita bangun keyakinan dan pengharapan dan jadi seperti Hana. Hana ini dikatakan seorang nabi perempuan. Apa yang menarik dari Hana? Kalau dia tarik umur belasan atau 20-an, cuma 7 tahun dia bersama-sama dengan suami. Pada waktu Yesus dibawa ke bait Allah, Hana berumur 84 tahun. Ada sekitar 60 tahun dia berjuang sendiri. Dia bergumul, tidak ada suami, tidak diceritakan siapa anaknya. Tetapi satu hal yang menarik dari Hana adalah dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Artinya supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap bahagia, supaya kita mampu menjalani hidup ini, Bapak Ibu lansia harus tetap ada di bait. Karena itu ajakan tema Natal PGI dan KRI, marilah sekarang kita ke Bethlehem. Bukan marilah sekarang orang pergi pasar, marilah sekarang orang pergi mall, sekarang ada semua ibadah. Kalau orang keluar sore, pulang malam, kalau ada acara bisa saja terlambat. Karena arah kita bukan ke Bethlehem, tetapi arah kita pada pencarian, pemenuhan kebutuhan jasmani dan mencari Tuhan di nomor 2. Tetapi Bapak Ibu lansia ini adalah Hana dan Simeon masa kini. Amin. Tetap berada di bait Allah, tetap berdoa. Tetapi yang luar biasanya juga Hana adalah dia berpuasa.
masih boleh berpuasa, berdoa, beribadah, berpuasa. Ini kekuatan. Karena itu diharapkan menyambut dan merayakan Natal tahun 2024. Mari perkuat doa kita. Kalau biasa sebelum tidur kurang lebih banyak lagi. Doakanlah anak-anak kita, doakanlah cucu-cucu kita. Jangan tanya siapa kamu yang tak pulang, siapa belum kasih duit pulang. Doakanlah supaya mereka tahu memperhatikan orang tua, tahu pergumulan kita ketika mengandung dan melahirkan. Karena ketika kita menjadi ibu dan bapak, ini tanggung jawab kita, bukan meminta balas. Tetapi juga bagi anak-anak selalu diingatkan. Saya sering kali mengatakan, kalau anak-anak memperlakukan orang tua sama di pengemis, nanti minta berkasih, DP berkat juga akan seperti itu. Tetapi anak-anak yang memperlakukan orang tua seperti raja, memberi yang terbaik, pasti berkatnya luar biasa. Dan itu kalau orang anak-anak sekarang masih orang boleh berdoa, yakin pasti di Natal ini Tuhan pasti menjawab doa kita. Hana pun yang bergumul dijawab oleh Tuhan. Di masa tuanya dia melihat Yesus yang datang menyelamatkan manusia. Dan itu saya berharap nanti perayaan menyambut Natal Yesus saat ini orang berjumpa betul-betul dengan Tuhan Yesus. Bukan nanti orang mau pergi di Bethlehem. Di Bethlehem tempat kelahiran Yesus yang sepegi seberapa kan? Banyak sepegi. Ada berapa di sini? Oh, orang pernah pergi di sana, ada apa? Tempat kelahiran Yesus yang ada bintang daun. Oh. Nah, ketika masuk gereja Nativity, gereja kelahiran, ada pintu yang kecil namanya door humility atau pintu kerendahan. Mesti tunduk menghadap raja segala raja, harus merendahkan diri. Hanya dengan merendahkan diri kita akan menikmati berkat yang luar biasa. Dan itu saya katakan tadi, bukan nanti berkumpuloi kontora mau bikin Bethlehem. Tetapi Bethlehem itu adalah tempat di mana Yesus lahir di hati. Saya katakan tiketnya cuma murah, toh? Iman kita, sholat kita. Ongkosnya yang tidak mahal-mahal, bekalnya juga yang tidak banyak-banyak. Cuma doa kita yang tekun dan hidup dalam firman. Tuhan tidak menuntut banyak, Tuhan menuntut pemberian diri. Kalau di hati kita ada kelahiran Yesus, disitulah Bethlehem kita. Amin. Karena itu jadikanlah rumah kita, ibu bapak lansia, jadikan Bethlehem. Kasih ingat anak-anak baik ibadah Tuhan. Mari orang pasang lilin. Kalau dorang ada di jauh, mari jo cari waktu dorang pasang lilin di sana, dorang pasang lilin. Supaya juga mereka mengalami rumah roti di mana mereka berada, tempat di mana Tuhan Yesus lahir dan ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, tetap percaya bahwa Natal Yesus Kristus juga adalah Natal untuk lansia, seperti Simon dan Hana, seperti Zakaria dan Elizabeth. Tuhan Yesus memberkati.